Coba bayangkan saat setiap mahasiswa itu bisa memanage dirinya sendiri, bisa memuhasabah dirinya sendiri. Selama ini kita tuh bagaimana sih sholat subuhnya gitu. Kebayang nggak saat 1000 mahasiswa di Bandung, 1000 mahasiswa ini 100% sholat subuh tepat waktu selama 4 tahun selama masih kuliah. Itu jadi luar biasa. Ini perusahaan apa yang dulu kayak gitu? 1000 orang subuh di awal waktu, tepat waktu, jodohnya juga di awal waktu. Ya, antum yang pingin buat Insya Allah. berjodoh, gampang cari aja yang subuhnya on time, ya, insya Allah. Kayak gitu. Bagaimana bangun rumah tangga, Nah. bangun mata aja susah. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah, masya Allah. Saya selalu berdoa, mudah-mudahan teman-teman semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dengan kesehatan dan perlindungan yang sempurna. Teman-teman semuanya, selamat datang di rubrik Kata WFK. Dan pada rubrik kali ini, obrolan kali ini, saya akan menemui seorang tokoh yang saya sebut dengan penggerak perubahan. Sebagaimana teman-teman tahu, Cinta Quran sedang mengusung hashtag penggerak perubahan. Siapa sih penggerak perubahan itu? Mereka adalah orang yang bukan soleh sendiri. Mereka adalah orang yang bukan hijrah sendiri. Mereka bukanlah orang yang mau berubah jadi baik itu sendiri. Karena surga Allah terlalu luas. Maka mereka juga menggerakkan perubahan. Di mana? Di kampusnya, di mana? Di kantornya, di mana? Di daerahnya, dan ini luar biasa. Sosok penggerak perubahan ini menggerakkan mahasiswa. Masya Allah teman-teman. Demo? Bukan ya. Antum kalau gerak mahasiswa demo tuh kan, otaknya sudah terkooptasi dengan mahasiswa identik dengan demo. Tidak. Tapi ini sang penggerak perubahan mencetak 1000 mahasiswa penghafal Quran. Namanya apa? Rubin.id. Singkatannya apa? Rumah Binaan. Dan alhamdulillah saya juga salah satu pendirinya. Rubin ini masya Allah teman-teman semuanya pernah jadi mahasiswa ya? Saya juga pernah. Dan saya adalah hasil dari Rubin. Tahu Rubin ya? Rumah Pembinaan. Kalau lagi mahasiswa kita ngekos, ya nggak? Di kosan ngumpul sama teman-teman. Ya, kemudian apa? Ya makan bareng-bareng, semua bareng-bareng. Tapi ada kajian bareng-bareng. Tapi ada tahsin bareng-bareng. Tapi ada belajar bahasa Arab bareng-bareng. Dan saya 25 tahun yang lalu, jadilah saya sekarang. Berarti kalau kita punya rumah binaan mahasiswa sekarang, berarti kita akan memimpin perubahan di tahun 20 tahun yang akan datang, insya Allah. Teman-teman semuanya, saya kenalkan ya, seorang tokoh penggerak perubahan bernama Kang Ruston Firmansyah. Masya Allah. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini dari Bandung loh datang sini. Alhamdulillah, dari Bandung. Masya Allah teman-teman, dari Bandung beliau datang ke sini mau sharing-sharing, ngobrol, sampai saya undang ya, dan beliau berkenan datang ke Cinta Quran ya di Bogor itu demi untuk mensosialisasikan program Rubin ini, Rumah Binaan. Kang, Ya. itu awalnya kenapa sih harus di rumah binaan gitu? Mahasiswa kan ya biasa aja lah kos, dan mahasiswa kan suka kalau nggak ada ibu kosnya ya, nggak ada ibu kosnya, kos-kosannya campur gitu ya. Ya lulusnya juga IPK-nya pas-pasan gitu ya. Kemudian juga sering ngutang sama warung sebelah gitu ya. Nah ini Rubin ini cerita awalnya gimana? Kenapa Kang Ruston kok malah menggerakkan mahasiswa jadi penghafal Quran itu? Kenapa? Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Fatih Ya. sudah mengundang. Alhamdulillah. Alhamdulillah di perjalanannya Wah mantap. dikira dekat ya Bandung, Wah. Bogor, ternyata melewati puncak luar biasa. Ya, alhamdulillah. Jadi ini merupakan kesempatan luar biasa. Terima kasih banyak Ustaz Fatih Karim sudah mengundang kami. Ini menunjukkan bahwa Cinta Quran Foundation betul-betul cinta Quran. Iya dong. Iya Masya dong. Allah. Kan inline. Jadi Kan mencetak sesuai. mahasiswa penghafal Quran. Makanya Cinta Quran ikut. Alhamdulillah dipertemukan. Kita punya program mahasiswa penghafal Al-Quran. Nah, itu. ketemu dengan Cinta Quran Foundation. Iya. Saya pikir sangat nyambung banget ini, inline banget gitu. Jadi kenapa kok rumah binaan? Ya, rumah binaan sebetulnya kalau tadi Ustaz Fatih Karim, Ustaz Fatih dengan saya kayaknya jauh banget, Ustaz. Wah. Jarak Jarak apanya nih? jarak apa generasinya kayak jauh. Jangan gitulah. Kesannya saya udah tua banget. Tapi ternyata ini menarik gitu ya. Nah. Ternyata Ustaz Fatih sudah tahu oh Rubin itu rumah binaan. Iya. Artinya kita mengambil diksi rumah binaan ini sudah menjadi sudah biasa di kalangan Iya. aktivis Iya. mahasiswa. Betul. Gitu. Kebanyakan memang hari ini yang menjadi tokoh-tokoh seperti Ustaz Fatih Karim berarti dulu itu sempat dibina di Rubin. rumah binaan. Ya, saya hasil Rubin.
Mungkin juga yang lain, Ustadz Felixio, termasuk Ustadz yang lain ketika di kampus, hijrahnya ketika masa kampus itu mungkin dan ada. Banyak sekarang tokoh-tokoh nasional ketika jadi aktivis mahasiswa itu rata-rata dari Ruby. Nah itu Masya Allah ya. Gitu. Jadi ini sudah jadi istilah umum sebetulnya secara istilah. Gitu. Nah lalu kemudian kenapa akhirnya juga kami mengambil nama itu karena ingin kita kampanyekan, gitu ya. Selama ini saya dari kampung dari Sukabumi datang ke Bandung, orang tua kan khawatir ini anaknya di Bandung jadi apa ini kuliah gitu. Iya, saya termasuk ibu saya tuh sangat khawatir Ustaz. Kalau saya datang ke Bandung ngekos tuh nanti di kosannya kayak gimana. Itu kan jadi kekhawatiran banyak orang tua saya pikir gitu ya. Karena memang ya di kota-kota besar itu akan beda. Bandung ya? Sukabumi Bandung, tapi Sukabuminya inilah sisi Ustaz. Pedalaman. Sisinya begitu, sisi kotanya. Jadi ada kekhawatiran itu. Nah sehingga ketika datang ke Bandung, ya bagi saya pribadi ketika itu sangat betul-betul protektif. Ini harus cari lingkungan yang bagus gitu ya. Masuk ke kos-kosan, ya ternyata di kos-kosan juga seaman apapun kos-kosan, ya tetap kos-kosan bebas gitu. Orang keluar masuk, laki-laki perempuan itu sebetulnya kos-kosan kan seperti itu. Ini tanpa mendiskreditkan semua kos-kosan ya, tetapi kan pada faktanya kos-kosan itu bebas gitu ya. Semua akses itu ya dibebaskan kan gitu. Pemilik kos-kosan itu ya mahasiswa itu sendiri gitu. Nah, maka alhamdulillah ketika dulu di kampus ikut organisasi lembaga dakwah kampus, remaja masjidnya lah di kampus. Ya akhirnya kita punya gagasan dengan teman-teman kayaknya kita harus ngumpul deh gitu. Kalau kita ngekos di sini, antum ngekos di sana, masing-masing punya problem kan, kenapa tidak kalau kita bikin kosan bareng lah gitu. Kan lumayan berasnya barengan berasnya barengan. Indomie yang bareng. Sabunnya bareng. Begitu. Akhirnya sudah kita bikin tuh. Bikin waktu itu ini pengalaman pribadi saya ketika kita menggagas kayak gitu cukup sulit juga karena kan ini sudah dikontrak. Akhirnya sudahlah paling dipakai rapat-rapat bareng aja. Sampai akhirnya kayaknya pas pergantian tahun, ayo kita bikin rumah binaan. Nah pas bikin rumah binaan, alhamdulillah tuh jadi rumah binaan. Saya jadi rumah binian. Di rumah kemarin bini ya? Jadi alhamdulillah nikah semester 7 saya. Masya Allah nih keren nih, asli mahasiswa. Jadi lagi mahasiswa nikah. Salah satunya saya nggak mau binian. Alhamdulillah, tapi jadi bagian lah yang menggagas untuk harus ada rumah binaan gitu. Kalau saya ya udahlah berdua lah sama istri kan gitu bikin rumah binaan. Nah jadi di situ ternyata alhamdulillah teman-teman jadi lebih produktif kan gitu. Paling tidak saling mengingatkan lah. Sholat subuh ada yang mengingatkan, ada kajian kan tinggal di top. Kos-kosan kita sendiri kan subuh ke siang. Sholat gitu. Betul. Masing-masing kan kalau di kos-kosan masing-masing. Kalau di Rubin kan. Kalau di Rubin ada jadwal piketnya, ada jadwal kajiannya, ada jadwal kegiatan-kegiatan. Gitu. Jadi akhirnya pas setelah lulus, nah kayaknya ini menarik kalau kemudian ini semua mahasiswa itu bikin lingkungan sendiri, yang lingkungan itu kondusif gitu untuk mereka belajar, untuk mereka membina diri betul-betul di selama kuliah gitu. Karena kan kita tahu lah, selama kuliah 4 tahun tiba-tiba selesai jadi sarjana, dapat apa kita? Nah itu kan jadi pertanyaan gitu ya. Nah tapi ketika kita bikin program tadi, harus misalkan kita bikin isu nih. Saya ketika ketemu anak-anak yang mohon maaf di pesantren gitu ya. Tadinya saya pede nih sarjana gitu ya, datang ke pesantren. Ternyata pas ketemu anak-anak yang usia 10 tahun, 15 tahun sudah hafal 10 juz. Saya apa nih? Padahal udah mahasiswa. Padahal udah lulus lagi kan gitu. Berarti selama kuliah 4 tahun ngapain aja gitu. Iya ya. Kan simpel gitu. Sambil kuliah itu kalau 1 hari 1 ayat teman-teman. 365 hari, 365 ayat. Kalau kali 4 ya habis Quran. Betul. Gitu. Minimal ya paling tidak punya lah. Kalau gitu saya balik lagi masa kuliah. Itu dia saat begitu. Nah, di situlah kemudian ini harus ada rumah binaan. Tapi kan problemnya kalau rumah binaan itu kemudian ya hanya kesadaran saja mahasiswa ya berarti harus kampanye sangat ini kan gitu. Sampai akhirnya saya ketemu dengan satu kondisi di mana melihat banyak rumah-rumah kosong. Khusus di Kota Bandung ini. Di kota-kota lain nggak tahu saat begini di Bogor di mana rumah-rumah kosong banyak sekali. Di sini juga. Gitu ya. Nah, ketika lu melihat rumah-rumah kosong, kenapa ini nggak dimanfaatkan? Gitu ya. Pasti kan secara syar'i ini pemilik rumahnya itu kan pasti akan dipertanyai. Iya dong. Pertanyakan pertanggungjawabannya. Beli rumah nggak dipakai. Nggak dipakai. Di sisi lain ada mahasiswa. Ke Bandung itu setiap tahun 16.000 mahasiswa datang ke Bandung. Bandung aja loh. 16.000 mahasiswa. Bayangkan, 16.000 yang datang setiap tahun saat. Total itu puluhan ribu di Bandung itu. Oh iya. Berarti 16.000 itu butuh kos-kosan, butuh tempat tinggal, itu pasti butuh. Nggak mungkin nggak butuh, karena dari luar kota datang ke Kota Bandung. Yang semuanya itu punya niat baik untuk belajar kayak gitu. Nah kalau ini ada rumah kosong terus nggak dipakai,
ya nggak usah dikontrakin lah, kasih gratis aja kan gitu. Ya kan kosong Sat, daripada diisi sama makhluk lain, sama kucing maksudnya, sama kucing, sama rumput, sama jin tadi kan gitu. Rumah rusak. Ya udah kita isi sama mahasiswa. Nah, akhirnya kita coba menggagas untuk kemudian bikin campaign, cari rumah-rumah kosong. Siapa yang punya rumah kosong, ayo kita manfaatkan bareng-bareng. Ini teman-teman nih yang nonton, rumahnya ada di Bandung nggak kepake, dan dia dekat dengan kawasan mahasiswa. Betul. Cocok nih. Kalau saya nih, andai saya punya rumah di Bandung nggak kepake, udah sih. Pahalanya ngalir terus. Bayangin mahasiswanya di situ, maaf ya, bukan kumpul kebo, bukan kumpul sapi, tapi apa? Kumpul penghafal Quran. Bayangin rumahnya dipakai hafal Quran. Mahasiswa gratis di situ. Mahasiswa ini gratis? Gratis. Mahasiswa gratis, pemilik rumah juga jadi punya ini penjaga rumah gratis. Sebelumnya mungkin rumahnya harus dijaga, harus dirawat. Kalau nggak dirawat, biaya rusak. Semua itu. Biaya semua. Ini dikasih mahasiswa, jadi investasinya dunia akhirat kan gitu. Ya Allah. Jadi secara langsung, ketika punya rumah yang tadi katakanlah, ya ini mah untuk investasi jangka panjang, dibiarin aja kan gitu. Mendingan masukin mahasiswa 10 orang di situ, mereka masuk. Jadi kalau yang rumah mahasiswa ini maksudnya Ikhwan. Betul. Mereka masuk ke situ gratis, punya tanggung jawab apa? Menghafal Al-Quran dan belajar yang benar gitu. Begitu. Nah, itu ditanggung gratis. Itulah. Kamarnya bersih, enak ya, Masya Allah. Begitu, Sat. Keren banget loh nih konsep Rubinnya. Dan ngomong-ngomong, antum beberapa kali pernah ikut kontes-kontes ide. Gagasan ide-ide ini apa aja yang udah pernah? Jadi Rubin ini kita branding dan memang berangkat dari keahlian saya, basic saya di IT gitu ya. Nah, saya melihat ada fenomena di mana ketika hari ini anak-anak muda itu membangun startup. Tapi selama ini orang membangun startup itu bicaranya tentang bisnis. Oh, nanti akan jadi terkenal, oh nanti akan dapat valuasi sekian dan sebagainya. Nanti ada investor gitu. Nah, kita kan beda. Berangkatnya saja dari kegelisahan tadi, oh ini ada masalah di mahasiswa, banyak waktu terbuang, terus kemudian ada rumah-rumah yang tidak produktif. Di Bandung tuh tahu nggak, Sat? Rumah berapa di Bandung? Berapa? Puluhan ribu, Sat. Rumah yang tidak terpakai. Bandung aja tuh. Puluhan ribu, Sat. Di Bandung itu. Di mana dapatnya? Gampang saja, Sat. Cari di mana? Di marketplace penjual rumah. Searching aja. Rumah-rumah yang kosong banyak sekali. Kalau mau dilihat di market itu yang dijual ratusan ribu, itu puluhan ribunya itu kosong semua. Kan banyak tuh yang rumah yang mau dijual sudah lama gitu ya, terus kemudian nggak laku-laku, malah rusak rumahnya besar-besar, daripada nggak dijual terus kemudian nggak termanfaatkan, kita sambil manfaatkan gitu. Nah, tapi kalau mereka mau menjual nanti gimana? Nah, ketika sambil dijual, justru Rubin itu ngasih fasilitas ke pemilik rumah yang mau dijual. Nah, kita sama-sama jualkan, maka Rubin itu jadi apa? Jadi startup. Salah satu startupnya adalah menjualkan rumah yang tadinya tidak laku. Jadi mudah-mudahan jadi laku dan berkah. Gitu. Belum laku saja sudah dapat manfaat gitu. Nah, maka Rubin ini kita branding sebagai startup. Nah, kenapa antum kok dibatasin Bandung sih? Kan mahasiswa Sabang sampai Merauke. Mahasiswa itu kan ada di Aceh loh, ada di mana? Kenapa Bandung? Insya Allah, Sat. Itu harapan kami suatu saat nanti, bukan hanya di Indonesia malah gitu. Tapi di seluruh dunia mudah-mudahan ada. Karena apa? Mahasiswa kan ada di mana-mana, Sat. Bukan hanya di Indonesia. Nah, hanya saja saat ini kita akan coba di Bandung 1.000 mahasiswa di Bandung. Kalau 1.000 mahasiswa di Bandung berarti apa? Nanti di luar kota itu kan mahasiswa yang di Bandung, ngekos di Bandung, mereka akan keluar kota. Ya mereka itulah yang harus membangun Rubin nanti di kota masing-masing. Masya Allah. Berarti konsepnya mirip kayak Cinta Quran Center. Diambil dari seluruhnya, dicetak di Rubin gitu ya, atau dicetak di Cinta Quran Center. Begitu keluar, mereka jadi penggerak perubahan di daerahnya masing-masing. Nah, sekarang antum kendalanya apa nih? Kalau ngumpulin mahasiswa, nyari rumah kosong, membina mereka, ngasih makan mereka, apa kendala untuk membangun Rubin sekarang? Kendala, sebetulnya lebih ke kendalanya itu ini perlu adanya endorsement. Artinya dukungan dari berbagai pihak agar semua orang tahu. Orang-orang yang tepat tentu. Orang-orang yang tepat itu siapa? Kita punya kendala misalkan rumah. Kalau satu rumah itu 10 mahasiswa, 1.000 mahasiswa berarti butuh 100 rumah. 100 rumah. Mungkin nggak? Oh, banyak tadi puluhan ribu di Bandung yang kosong. Cuma ambil 100 yang kecil. Betul. Tinggal kendalanya bagaimana kita sampai pesan ini kepada pemilik rumah tadi. Tanpa kita mengurangi manfaat rumahnya itu. Kalau sudah jadi investasi jangka panjang, ya kita sama-sama investasikan itu.
kita manfaatkan bareng-bareng. Kalau itu rumah mau dijual, ya udah kita sama-sama jual bareng-bareng sambil kita jualkan, sambil kita pakai, manfaatnya sudah dapat. Kalau rumah itu mau dikontrak, mudah-mudahan nanti ada siapa saja yang mau ikut patungan untuk kontrakin rumah itu. Tapi bisa. memungkinkan nggak kalau yang punya rumah ingin wakaf juga? Itu justru yang lebih mantap lagi, sehingga nanti Rubin, teman-teman mahasiswa tidak harus memikirkan lagi nanti kemana lagi, kan gitu. Insya Allah itu jadi dan saya tanya lagi teman-teman ya, kenapa konsepnya rumah-rumah? Kenapa nggak konsepnya itu kayak apartemen, kosan udah gitu, jadi satu integrasi? Suatu saat nanti mudah-mudahan bisa seperti itu, insya Allah. Jadi nggak untuk kemungkinan. Ini merupakan langkah awalnya kita manfaatkan rumah kosong. Jadi intinya gini, Rubin ini ingin ya satu kan masalah tadi mahasiswa. Ini juga masalah sebetulnya kan. Ya katakan kalau itu tidak dijadikan masalah gimana tidak? Ini ada orang yang butuh, ini ada orang yang justru kebanyakan rumah. Dan terus kan itu rumahnya harus dekat dengan kampus. Nah dulu kayak gitu Seth. Jadi kita udah berjalan 1 tahun dulu. Kalau misalnya ini ada saudara-saudara saya tuh, ada jamaah saya nih yang lagi nonton nih. Misalnya kampus Unpad ada di Pati Ukur, tapi rumahnya nggak dipakai, ada aja di Muhammad Toha, kan jauh tuh, ya kan? Itu gimana? Di Bandung itu ada 170 lebih kampus tadi. Di Bandung gitu. 170 kampus. Swasta dan negeri yang kecil yang besar gitu ya. 170 kampus. Termasuk kampus negerinya banyak di Bandung. Nah, makanya penyebaran kita sudah bikin di mana saja ada penyebaran kampus. Nah, bahkan saat ini kita berpikir kayak gini. Dulu ketika kita pertama kali launching, ini rumah-rumah banyak yang ini nggak strategis dengan kampus nih, jauh dengan kampus. Karena kalau misalkan itu ditempati oleh mahasiswa, oke, gratis. Tapi ongkosnya gimana? Transportasinya gimana? Ternyata setelah berjalan, ada yang orang yang mau ngasih motor nih, motor saya nggak kepake. Ada yang sepeda aja saya nggak kepake. Ada aja ya. Gitu. Atau bisa jadi suatu saat mobil bis nggak kepake dan sebagainya. Akhirnya jadi transportasi antara dari Rubin ke kampus. Ke kampus. Gitu. Jadi itu memungkinkan akhirnya. Gitu. Tinggal nanti kita cross aja dengan pemilik-pemilik yang lain, donasi-donasi yang lain. Terus mahasiswa di sana gratis ya? Gratis, 100% gratis. Ya mau lah orang gratis. Syaratnya apa tuh? Syaratnya mau menghafal Al-Quran. Tuh teman-teman, jelas ya tadi ya. Antum mau menghafal Quran, mau aja dulu. Mau menghafal Quran, berarti isi form gitu tidak? Ada. Isi form. Masuk di Rubin ID. Anak orang kaya bisa nggak? Bisa. Yang penting mau menghafal Al-Quran. Oh, jadi bukan kaya miskin. Bukan jauh dekat. Bukan jauh mau dekat. menghafal Quran. Jauh. Berarti ada ustadz yang ngejagain tahfiz tuh? Ada. Jadi nanti kita bikin ada ustadznya juga, kemudian kita kasih operasional. Saya kuliah aja lagi lah. Jadi tinggal di Rubin. Makan gratis. Ngapalin Quran. Ngapalin Quran. Mau apa? Bangun subuh tepat waktu. Kalau bisa sebelum subuh sudah bangun. Berarti nanti udah lulus, habitnya udah biasa subuh. Nah, itu. Kayak gitu. Karena menghafal Al-Quran yang kita wajibkan itu ba'da subuh harus menghafal Al-Quran. Berarti apa saat kalau ba'da subuh harus menghafal Al-Quran? Kalau ada tugas, sebelum tidur itu harus selesai tugas. Iya. Gitu. Jadi manajemen waktunya bagus nanti ya. Betul. Karena mahasiswa kan itu, jam 2, jam 3 baru tidur. Nah, alhamdulillah mahasiswa soalnya. Kita pakai aplikasi, Sat. Jadi nanti aplikasi tuh ada aplikasinya lagi. Masya Allah. Jadi aplikasi Rubin itu nanti menotifikasi mereka. Itu jadi sebagai controlling juga kita kepada mahasiswa, apakah mereka melaksanakan. Jadi nanti kalau misalnya nih saya di Rubin nih, ada notifikasi, jangan lupa hafalan juz amma setor sore ini. Betul. Gitu. Akhirnya jadi apa? Jadi ini ya. Coba bayangkan setiap mahasiswa itu bisa memanage dirinya sendiri, bisa memuhasabah dirinya sendiri. Selama ini kita tuh bagaimana sih sholat subuhnya gitu. Kebayang nggak 1.000 mahasiswa di Bandung? 1.000 mahasiswa ini 100% sholat subuh tepat waktu selama 4 tahun selama masih kuliah. Itu jadi luar biasa. Ini perusahaan apa yang butuh kayak gitu? 1.000 orang subuh di awal waktu, tepat waktu. Jodohnya juga di awal waktu. Ya, antum yang pingin berjodoh gampang, cari aja yang subuhnya on time, ya, insya Allah. Bagaimana bangun rumah tangga, bangun mata aja susah. Jadi kalau mau ngetek nanti karyawan, ya coba. Perusahaan apa yang nggak butuh kayak gini, karyawannya kayak gini, Terus nanti yang butuh menantu, nah ini calon menantu. Jadi di sini nih di Rubin itu mau cari mantu ada di situ, mau cari jodoh ada di situ, mau cari karyawan yang disiplin ada di situ. Kita bangun habitnya selama kuliah, gitu. Jadi kalau menurut kami tidak ada istilah terlambat, karena kuliah ini kalau menurut kami ini selangkah lagi masuk ke masyarakat, artinya harus sudah siap. Kalau sebelumnya selama sekolah, selama jadi pelajar itu kemudian banyak lalainya lah gitu. Jangan sampai di kuliah juga lalai gitu dengan waktu. Karena setelah kuliah mereka akan sadar, mereka akan terjun ke masyarakat.
Maka insya Allah 4 tahun mudah-mudahan bisa nanti membangun kesadaran mahasiswa. Makanya tagline kami atau hashtag kami itu peduli generasi. Jadi siapa saja yang peduli generasi ini yang kita butuhkan nanti suatu saat nanti. Mereka itu akan jadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Mereka yang akan jadi dokter di masa yang akan datang. Mereka yang akan jadi pejabat-pejabat. Mereka yang akan jadi teknokrat gitu. Coba bayangkan di kepalanya ada Al-Quran, Ustaz. Masya Allah. itu jadi harapan kami di masa yang akan Jadi datang. kalau dia mahasiswa Unpad, Fakultas Kedokteran, dia jadi dokter tapi hafal Quran. Kalau dia anak ITB Bandung kan, dia orang pakar nuklir, tapi nuklir yang menghafal Quran. Kalau orang dari kampus UPI, ya dia jadi pengajar di situ, pendidik misalnya kan gitu ya. Jadi kepala sekolah. Jadi kepala sekolah yang menghafal Quran. Jadi kalau begitu, kalau kita ikut mendukung program ini berarti mendukung generasi Quran di tahun 2040-an. 2045 itu bonus demografi Indonesia. Itu yang juga tidak kalah penting untuk kita siapkan. Jangan sampai Saya kadang-kadang mikir 2045 saya masih ada nggak ya? Nah itu dia. Tapi paling tidak, walaupun saya sudah tidak ada, saya sudah nanam benihnya. Nah, itu yang penting teman-teman, ya nggak? Makanya Umar bin Khattab itu, dia nanam biji kurma. Para sahabat bertanya, ngapain? Ini tumbuhnya kapan? Katanya. Tapi apa dia bilang? Iya, yang penting saya sudah mempersiapkan ini untuk anak generasi nanti. Masya Allah. Nah ini keren banget ya. Nah setelah itu udah gratis jelas, tempatnya gratis juga jelas, pembinaan keislamannya juga kuat. Nah yang jadi pertanyaan lagi, sekarang sudah jalan nih Rubin? Alhamdulillah sudah jalan. Selama 1 tahun ini kita coba trial lah sebetulnya. Nah lagi pandemi gimana dok? Mahasiswa pada nggak di rumah? Justru pandemi ini harusnya solusinya seperti ini. Justru mahasiswa kan di rumah. Nah ini di Rubin aja. Di rumah masing-masing, di kampung masing-masing. Justru hari ini kita melihat mahasiswa itu nggak jelas di rumahnya ngapain. Iya. Kegiatannya kan online, Iya. belajar online. Nanti ada kendala apa jaringannya? Iya. Orang tua harus ngasih beli. Karena di daerah sinyal kurang bagus. Gitu. Ya udah di Bandung, tinggal di Rubin, kita fasilitasi sama-sama untuk wifi-nya. Internet gratis, makan gratis, kuliah tetap jalan. Tetap jalan. Ini nggak di Rubin ya? Ini di Rubin aja. Iya. Gitu. Pandemi insya Allah ya mereka di situ di Rubin. Justru lebih produktif gitu. Karena sebelumnya justru pertanyaannya ketika mereka datang ke pulang kampung, ya di kampung itu ngapain mereka? Jangan sampai mereka malah kebingungan, orang tua kebingungan ya anaknya harus ngapain. Kan berarti kalau gitu ini udah dibuka, berarti teman-teman yang mahasiswa boleh dong daftar? Boleh daftar, insya Allah bulan tahun depan, ya 2021 kita akan buka pendaftaran untuk 1.000 mahasiswa di bulan Kota apa? Bandung. Mulai bulan Desember sebetulnya kan. Woi, Nanti kasih nanti informasinya. asik. Jadi Desember sudah mulai buka pendaftaran bagi teman-teman, tapi Bandung dulu nih. Bandung dulu. Yang lain boleh. Gimana kalau anak Surabaya ikut ITS, anak-anak UNER gimana dong? Ini keuntungannya. Insya Allah kita akan buka aplikasinya lebih luas nanti. Aplikasi ini bisa digunakan oleh siapapun, mahasiswanya. Seluruh Indonesia. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Mereka mahasiswa manapun, kampus manapun, ya mereka bisa pakai aplikasi untuk memanage diri sendiri. Jadi nanti ada di situ untuk manage waktu, untuk manage jadwal kuliah, terus untuk memanage apa kita sudah lebih baik dari hari kemarin dan sebagainya. Ada aplikasinya? Ada aplikasinya. Jadi kayak reminder gitu. Insya Allah nanti kita akan launching di Desember. Wah, ini keren. Selain itu, kita juga buka kesempatan untuk mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia untuk ikut komunitas mahasiswa penghafal Al-Quran. Namanya Kompak. Komunitas mahasiswa penghafal Al-Quran. Jadi nanti seluruh dunia ada komunitas namanya Kompak. Apa benefit yang didapat? Mereka otomatis ketika daftar akan dapat Al-Quran gratis. Alhamdulillah. Jadi nanti metodenya metode Tikror itu pakai Al-Quran. Berbasis aplikasi. Jadi mereka tiap hari harus murajaah, harus tilawah, harus ziyadah, tambahan hafalan. Dimanapun berada. Ketika suatu saat nanti Rubin bukan hanya di Bandung, dibuka di kota-kota lain, ya mereka langsung tinggal masuk saja. Oh, jadi bagi yang tidak ikut Rubin rumah binaannya, bisa ikut aplikasinya. Betul. Ya kan? Aplikasinya itu manage kontrol diri gitu. Betul. Ya. Manajemen pribadinya. Jadi misalnya hari ini sudah baca Quran belum? Betul. Diingetin tuh. Betul. Hari ini sudah setoran belum? Betul. Nanti ada setoran nih. Betul. Gitu kan? Hari ini sudah tahsin belum? Gitu loh. Kalau ada komunitas, kalau masuk ke komunitas lebih hebat lagi saat ketika mereka juga menghafal, ada Al-Qur'annya, kita nanti akan kasih reward. Nanti kita akan hubungkan dengan siapa? Donatur-donatur yang mau ngasih reward, siapa saja mahasiswa yang menghafal Al-Qur'an, umroh nih tiap bulan. Kita buka siapa saja yang nanti terpilih bisa kita umrohkan ada tiap bulan. Itu mahasiswa-mahasiswa kita umrohkan. Ini untuk apa? Untuk memacu mahasiswa itu untuk terus menghafal. Gitu. Seperti itu, insya Allah. Wah, alhamdulillah nih.
Ini keren banget. Kalau gitu, anak saya percepat aja jadi mahasiswa. Iya kan? Orang tua mana sok, Bapak Ibu? Bapak Ibu coba bayangin. Orang tua mana yang nggak khawatir sama anaknya? Ya. Saya punya anak cowok, khawatir. Saya punya anak cewek, khawatir. Mendingan titipin di Rubin. Keluar-keluar, akademiknya bagus, sehat, hafal Quran. Wih, ini benar-benar. Jadi berarti kalau Cinta Quran sekarang ikut program Rubin nih, kerjasama sama Rubin, berarti Cinta Quran benar-benar konsisten pada tracknya. Ya, peduli terhadap mencetak generasi bangsa di tahun 2020-an, 2040-an. Masya Allah ya. 2040-an saya sekarang 40. Jadi 20 tahun lagi ya? 60 tahun. 60 tahun. Kira-kira gimana wajah saya 60 tahun lagi ya? 60 tahun loh, udah putih-putih. Tapi sudah berapa puluh ribu mahasiswa nanti yang mendapat manfaat itu, Sat. Itulah. Mudah-mudahan ini jadi investasi saya juga, Sat. Amin. Saya itu, Sat, kenapa juga bikin kayak gini? Ini termotivasi sama almarhum ayah saya, Sat. Almarhum itu nggak sekolah, Sat. Bahkan beliau itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Beliau itu. Tapi beliau bisa menyekolahkan saya sampai S2. Dan bisa punya anak, punya ide. Saya kan jadi berpikir, oh yakin pahala jariahnya untuk ayah. Gitu deh. Wih, kan tuh. Saya berpikir gini, ayah saya nggak sekolah bisa S2, saya yang S2 harus nyekolahin anak sampai S berapa saja? S20 kayak handphone gitu. Nah, mudah-mudahan saya bisa memberikan manfaat bagi banyak orang itu walaupun tidak menyekolah. Begitu. Ini inspiratif nih kisahnya. Ayah boleh nggak bisa baca, ayah boleh nggak sekolah, tapi anaknya membina jutaan manusia dan seluruh pahala jutaan manusia itu ngalir ke ayahnya. Teman-teman harus jadi kayak Kang Ruston, ya, anak daerah Sukabumi, ya, dari kampung, dari desa, ya, tapi masya Allah visinya akhirat, dunia di bawah. Jadi dunia akan ngikut sendiri, tenang aja. Yang penting visinya akhirat. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, sekali lagi follow Instagram @rubin.id ya. Follow Instagram rubin.id dan nanti teman-teman semuanya akan mendapatkan informasi lebih detail di sana. Bagi yang mau mahasiswa, Desember akan dibuka. Bagi yang punya rumah, sekarang terbuka. Silahkan. Saya rumahnya di Patiukur, saya rumahnya di daerah Toha, saya di rumahnya di Lembang. Saya silahkan langsung. Bandung nih, Bandung kesempatan. Hanya terbatas 100 rumah. Ya, hanya 100 rumah. Rumahnya dipakai untuk menghafal Quran, menghantar hidayah. Wah, andai saya punya rumah di Bandung, saya habiskan semuanya untuk Rubin ini. Masya Allah. Kang Ruston, makasih banget nih. Idenya udah ketangkep dan spiritnya juga sudah dapat banget. Saya yakin ya kalau dalam bahasanya buku itu disebut dengan ini mestakum katanya gitu. Semesta pasti mendukung kan? Lebih hebatnya lagi secara akidah Allah pasti mendukung. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tansurullah yansurkum." Tolonglah agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Wa yusabbit aqdamakum. Allah akan meneguhkan kedudukan. Teman-teman yang dirahmati Allah, bagi yang mau mahasiswa terbuka untuk ikut Rubin, bagi yang punya rumah, silahkan juga rumahnya dikerjasamakan dengan Rubin. Bagi yang punya dana, terbukti, terbuka luas nih kesempatan nih. Jangan antum bilang, saya bingung Ustadz, mau bantu siapa lagi? Ini buktinya. Untuk apa? Untuk mendonasikan harta antum untuk mencetak mahasiswa penghafal. Harusan, ini luar biasa. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, ya, berkahi, sehat ya, sehingga bisa mencetak jutaan mahasiswa penghafal Quran di Indonesia dan di seluruh dunia. Teman-teman semuanya, terima kasih dan terus ikuti rubrik kata UFK. Kita akan bertemu dengan banyak orang-orang hebat, bukan hanya artis, bukan hanya selebriti, tokoh politik, tokoh nasional, tapi juga orang-orang yang punya ide penggerak perubahan. Luar biasa. Antum merasa sosok penggerak perubahan? DM ke Instagram saya, ya, @fatihkarim. Insya Allah saya akan datang ke tempat antum atau kita mengarrange waktu untuk saya akan nge-vlog bersama antum. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.